Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu dan selamat datang dalam ibadah online service GBI Sulagracia Padang. Sehubungan dengan diberlakukannya PPKM darurat untuk Kota Padang, maka GBI Sulagracia melaksanakan ibadah secara online service. Berikut penjelasan dari Gembala Sidang kita, Pendeta Henry Dunan Sirait. Shalom, saya Pendeta Henry Dunan Sirait, Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Sulagracia Padang. Saya memberikan seruan dan ajakan kepada seluruh jemaat dan kepada saudara-saudara sekalian untuk hidup mematuhi prokes. Tuhan memberkati kita dalam masa-masa yang sukar ini. Saya tahu bahwa kondisi terkini dari negara kita, bangsa kita berada pada posisi tertinggi melampaui India dalam keterpaparan dan kasus COVID-19. Kita tersulit mematuhi prokes dan memenuhi suntik vaksin, termasuk provinsi kita, Sumatera Barat. Kita paling gampang dipengaruhi hoax dan membantah pemerintah untuk apapun tindakan-tindakan untuk menanggulangi COVID-19. Padahal kita adalah negara yang boleh dikatakan paling religius dengan tingkat pemelukkan agama mayoritas tertinggi sedunia. Mari kita mulai mentaati semua aturan, bukan saja demi peraturan itu sendiri, tetapi demi kebaikan hidup kita dan orang-orang terkasih, orang-orang tercinta, keluarga-keluarga kita sendiri. Tentu dengan cara bagaimana kita hidup taat asas, bagaimana kita hidup mematuhi aturan dan hidup tertib. Tertib memakai masker, tertib menjaga jarak atau distancing, lalu mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan hand sanitizer dan menghindari perkumpulan-perkumpulan dan keramaian-keramaian. Mari kita tingkatkan ibadah pribadi. Saya mengajak kita untuk meningkatkan ibadah pribadi, ibadah individual. Mari kita tingkatkan ibadah keluarga, mesbah keluarga. Kita bangun bersama-sama. Mari kita tingkatkan doa untuk bangsa dan negara kita yang sedang dilanda oleh wabah ini, bahkan seluruh dunia sedang dilanda wabah pandemi. Kita berdoa dan saya percaya doa akan menolong untuk persoalan dan masalah ini dan menyelamatkan kita, meluputkan kita dari semua penyakit ini. Mari kita bangun jaringan. Kalau ada di antara saudara yang terpapar terinfeksi virus COVID-19, mari segera melaporkan. Jangan mendiamkan, jangan tidak memberitahukan. Mari informasikan bahkan dengan terbuka. Sebab dengan demikian kita bisa saling tolong-menolong, saling berkoordinasi. Sehingga setiap persoalan bisa diatasi selagi masih tahap dini dan tingkat yang masih rendah. Yang terakhir, mari kita akan melakukan ibadah pray from home. Kita akan ibadah online dan kita tidak akan kumpul on-site selama beberapa minggu sesuai dengan petunjuk dan aturan pemerintah dengan PPKM darurat. Bahkan akan diperpanjang, kita ikuti saja. Walaupun ada orang yang berkatakan tidak dilarang di Sumatera Barat, tapi kita lebih dini mengantisipasi. Karena itu kita mari ibadah dari rumah. Para pelayan-pelayan apabila melakukan pelayanan recording atau pelayanan-pelayanan virtual, saya harap juga melakukan prokes dengan ketat. Dan kita mulai menjaga diri seketat-ketatnya. Persembahan-persembahan kita boleh kita kirimkan melalui rekening bank yang sudah ditunjuk dan ditetapkan untuk jemaat kita. Dan bahkan bila ada yang ingin melaporkan, mengumpulkan secara langsung, boleh menghubungi Komisi Bagian Umum untuk datang menjemput ke rumah kita masing-masing, tentu dengan protokol kesehatan. Akhirnya marilah kita setia melakukan semuanya ini sehingga Tuhan memberkati kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GBI Sola Gracia Padang. GBI Sola Gracia adalah rumah kita bersama. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan-pelayanan khusus seperti konseling, katekisasi prabaptis, dan pelayanan-pelayanan khusus lainnya, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan selamat kepada Panitia Natal 2021 yang minggu lalu telah dilantik dan ditahbiskan oleh Gembala Sidang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan untuk menyukseskan Natal tahun 2021 ini. Dan berikut jadwal ibadah kategorial gereja kita dalam sepekan ini. Berikut informasi tambahan untuk kita semuanya. Demikianlah warta sepekan kegiatan gereja kita dalam minggu ini. Mari kita dukung bersama-sama pemerintah dalam menurunkan angka penyebaran COVID-19 dengan meningkatkan protokol kesehatan dan juga mengikuti program vaksinasi di tempat-tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Saya Nathan Tahir Sirait. Sekarang saatnya kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita satukan hati kita bersama-sama mau menyembah nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah di online service GBI Sola Gracia. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Kita satukan hati kita. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang kami masih bisa rasakan dalam ibadah online. Bapak yang baik, Engkau mengetahui segala sesuatunya yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami mau setia dan kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Seluruh alat yang kami pakai Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menyertai. Dan lawatanmu kami rasakan bersama-sama. Terima kasih Bapak, dimanapun anak-anakmu yang beribadah Tuhan, baik di rumah ataupun di tempat yang lain. Biarlah Engkau juga menyertai kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kembali saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Shalom. 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 Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini. Tuhan Yesus baik. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita di tempat ini. Haleluya. Katakan bersama-sama. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan pujian ini bersama-sama. Katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Berganti hari,
tetap kulihat kasih tak pernah berakhir di hidup kami. Katakan lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, Sungguh amat baik Kau Tuhan. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik, Haleluya. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita siap memuji Tuhan pagi ini dengan penuh semangat. Katakan Yesus baik bagi diri kita masing-masing, bagi saudara-saudara kita di tempat yang lain. Haleluya. Katakan bersama-sama. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Tuhan Yesus baik. baik, Haleluya. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin merasakan lawatan-Mu. Kami naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan-Mu. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan, bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam lain-Mu, ku bersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu tak nyata dalamku. Haleluya. Kami ingin merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada
selain pujian sembahkan. Saat ini Alangkahnya bersamamu Bapa yang baik. alangkah indahnya Tuhan Bersamamu Bapa yang baik. bersamamu selalu. Biarlah kami memuji menyembahmu Tuhan. Dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanmu, kekudusanmu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Dalam bait-Mu Tuhan. ku bersyukur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata bagiku. Katakan bersama-sama, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu Memenuhi tempat kami Bapa yang baik. penuhi tempat ini. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku bersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan bagi hidup kami. Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami menyembah Engkau Bapa yang baik. Sembah Kau dalam bait-Mu, ku bersyukur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam. Hingga kemuliaan-Mu Tuhan. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam. Katakan kepada Tuhan, hingga kemuliaan-Mu Bapa. Hingga kemuliaan-Mu Kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan Yesus. dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat waktu yang Kau berikan kepada kami Bapa yang baik. Haleluya. Bola kami setiap hari heran akan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Oh, sungguh dahsyat Terima kasih Tuhan. Kau memberkati Terima kasih Bapa. Bola kami heran akan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. yang layak kami Terima sembah, kasih Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan. Ku naikkan syukurku padamu Bapa. Hosana Ku bagi naikkan pujianku di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Oh, lawatlah Tuhan. Lawatlah Tuhan. Lawatlah Tuhan. Lawanlah setiap hati kami. Lawanlah setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau yang lawan
Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ya Yesus. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Kita katakan, kita katakan, ku naikkan syukurku Tuhan. Naikkan syukurku Kepadamu Tuhan kami menaikkan syukur kami. buat hari yang Buat hari-hari yang telah kami lewati Tuhan Yesus. habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu bagi kehidupan kami Tuhan. Besar setiamu bagi kehidupan kami Yesus. Besar setiamu di dalam hidup. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus memberikan hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat besar setiamu yang kami rasakan. Kami akan menaikkan pujian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Kita angkat pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata. Haleluya. Yes. Kami ingin bersorak hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, Amin. Yang tak pernah didengar oleh telinga kami. didengar telinga, Haleluya. yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan perkara-perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kita angkat pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Katakan kepada Dia, apa yang tak pernah kami pikirkan Tuhan Kau telah persiapkan bagi kami. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Apa yang pernah dilihat mata,
yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup Melakukan perkara-perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup buat kehidupan kita. Allah sanggup melakukan perkara-perkara. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kuasanya tak pernah berubah dalam kehidupan kita. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kami mengimani pujian kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kepada pelayan pendua kelekte untuk dapat mengambil pelayanannya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat Tuhan yang kami rasakan sepanjang 1 minggu ini Tuhan, dalam kehidupan dan keluarga kami Tuhan. Amin. Bapa yang baik, buat pada pagi hari yang indah ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau memberikan berkat-berkat yang ada pada kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati Tuhan yang ada pada kami, kuduskan. Amin. Agar itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya jemaat Tuhan kami serahkan dimanapun Tuhan. Kami mengikuti ibadah ini, Tuhanlah yang memberkati. Amin. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan persembahan kami. Amin. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian Ku bersyukur karena kasih setiamu. Matahari yang bersinar, Kau yang cipta, bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung, bunga bakung yang di padang Kau yang pelihara. Burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. ku bersyukur. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar merekah tiap janji-Mu. Memelihara hidup kami. Melihara hidupku hari ini, esok, dan selamanya. Kita angkat pujian ini, katakan matahari yang bersinar. Haleluya. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu
yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar menekan setiap janjimu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Buat hari ini, esok dan selamanya. Esok dan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang kami rasakan. Terima kasih buat persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati, pikiran kita. Kami mau Tuhan Yesus Engkau mengubahkan melalui firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih juga Tuhan buat waktu yang masih Kau berikan kepada kami. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Sekarang ku arahkan hatiku, sekarang ku angkat jiwaku. Ku cari kemuliaan wajah-Mu Yesus, di tempat kudus-Mu Tuhan. Kita pujian ini. Sekarang ku arahkan hatiku, sekarang ku angkat jiwaku. Ku cari kemuliaan wajah-Mu Yesus, di tempat kudus-Mu Tuhan. Ku percaya setiap firman-Mu, ku percaya setiap janji-Mu. Penuhilah sekarang hatiku, penuhilah seluruh hidupku. Tuhan yang Allah hatiku, ubahlah hidupku dalam kasih-Mu. Benar Tuhan, kami mau diubahkan dengan firman-Mu Bapa yang baik. Lawalah setiap hati kami Bapa, lawalah setiap hati kami Tuhan. Di hadapan-Mu kami berserah. Haleluya. Kami memuarakan hati kami Tuhan Yesus. Kembali kita akan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Sekarang arahkan hatiku, sekarang ku angkat jiwaku. Ku cari kemuliaan wajah-Mu Yesus, di tempat kudus-Mu Tuhan. Ku percaya setiap janji-Mu, Ku percaya setiap firman-Mu, ku percaya setiap janji-Mu. Penuhilah sekarang hatiku, penuhilah seluruh hidupku. Tuhan
Ku percaya setiap firman-Mu. Ku percaya setiap janji Memenuhi setiap hati kami Tuhan. penuhilah sarang hatiku, penuhilah seluruh hidupku. Tuhan, jamahlah hatiku, ubahlah hidupku dalam kasih-Mu. Tuhan jamahlah, Tuhan, jamahlah benar Tuhan Yesus. ubahlah hidupku dalam kasih. Tuhan jamahlah, Tuhan, jamahlah hatiku, ubahlah hidupku dalam kasih-Mu. haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom sidang jemaat Tuhan GBI Jemaat Sola Gracia dimanapun saudara berada. Dan baik di rumah atau di tempat-tempat lain kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami boleh bersekutu bersama-sama di berbagai tempat. Baik di rumah atau di tempat-tempat lain. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Sebab Tuhan telah membeli kami, menebus kami dengan darah Putra-Mu Yesus Kristus. Menjadikan kami spesial dan khusus hidup untuk-Mu saja. Kau sudah kuduskan kami, biarlah Tuhan menguduskan kami lagi. Supaya kami hidup dalam keselamatan yang terus kami kerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Urapilah kami sekarang Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih, hari ini sebagaimana janji saya pada minggu yang lalu, saya akan memulai serial khotbah ke depan dengan serial khotbah yang baru menentang penyembahan terhadap Allah asing. Menyembah penyembahan berhala dan Allah-Allah yang baru. Dan saya mau mengajak kita sehingga kita bisa melihat bagaimana perbandingan masa-masa di dalam perjanjian lama dengan masa-masa sekarang. Dengan masa tulah di Mesir, 10 tulah di Mesir dilakukan dan sekarang kita juga ada pada masa wabah pandemi COVID-19. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 25. Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang di dalam sungai Nil akan mati sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan,
Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat minum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Sekian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah serta yang melakukannya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, hari-hari ini adalah hari di mana kita berada pada masa sukar. Saya mau katakan bukan yang paling sukar. Akan ada lagi masa yang lebih sukar dari yang sekarang ini. Wabah dan bencana tidak lagi sekedar endemi atau epidemi, melainkan telah menjadi pandemi, mendunia dengan wabah yang sama. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, para ahli dengan segala keahliannya masing-masing memberikan komentar dan pendapatnya masing-masing tentang alasan apa penyebab wabah pandemi ini terjadi di bumi saat ini. Banyak pendapat saudara, dari ahli-ahli pakar-pakar sampai yang kelihatannya seperti ahli dan seperti pakar, dan bahkan yang pura-pura jadi ahli dan pura-pura pakar yang sama sekali tidak mengerti mulai angkat suara dan berbicara. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, saya mau katakan bahwa memang kalau dipandang dari sudut teologi, para teolog berkata Tuhan sedang memukul bumi. Tuhan sedang memukul bumi. Ada lagi yang berkata Tuhan sedang menyeleksi penduduk bumi dengan menguranginya sebagian untuk kehidupan yang pas dengan jumlah sumber daya yang ada. Ada lagi yang berkata Tuhan ingin membersihkan alam, lingkungan, ekosistem dengan hidup mengurangi tingkat ketinggian dan produksi industri yang dilakukan manusia, lalu distabilkan populasi manusia. Tetapi apapun itu yang jelas semua ini sedang menyusahkan kita, menyusahkan kehidupan manusia pada zaman ini. Saudara kekasih, seperti yang kita baca tadi bahwa di Mesir juga terjadi hal serupa. Tetapi tidak pandemi, cuma endemi, sesuatu yang terjadi di tengah-tengah mereka di Mesir. Itu karena Tuhan berkehendak. Itu karena jelas-jelas Tuhan yang berkata kepada Musa, ulurkan tongkatmu, pukulkan ke sungai Nil. Maka sungai Nil dan semua air dan persediaan air di Mesir berubah menjadi darah. Karena apa? Karena Firaun tidak taat, tidak mendengarkan suara Tuhan. Saudara, ada 10 tulah kala itu. Yang pertama adalah air menjadi darah. Lalu yang kedua, katak-katak berkeriapan dan menjangkiti negeri Mesir. Yang ketiga, nyamuk-nyamuk yang sangat banyak jumlahnya hinggap di Mesir. Kemudian lalat pikat memenuhi Mesir. Yang kelima, penyakit sampar. Lalu yang keenam, barah pada manusia dan binatang-binatang. Yang ketujuh, turun hujan es. Yang kedelapan, belalang menutupi, menyelimuti semua permukaan Mesir. Lalu yang kesembilan, gelap gulita menyelimuti Mesir. Yang terakhir, anak sulung meninggal. Saya akan sampaikan khotbah ini secara berseri tentang 10 tulah ini, di mana Tuhan sedang mengolok-olok Mesir dengan dewa-dewa sesembahannya, pujaan-pujaan hatinya. Dan saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana kita juga sesungguhnya harus meninggalkan segala berhala kita dan berpaling kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, semua ini bukan tanpa alasan. Allah menentang kecongkakan Firaun. Dalam ayat-ayat terdahulu nanti saudara di rumah baca saudara Keluaran pasal 1, pasal 2, pasal 3 terus
Sampai saudara melihat nanti semua tulah-tulah ini. Saudara bisa melihat bagaimana dengan lembut Tuhan berkata melalui Musa kepada Firaun, persuasif, membujuk supaya Israel, umatnya itu, bangsanya itu diizinkan keluar dari Mesir. Karena sejak awal melalui Abraham Tuhan sudah menghususkan bangsa Israel. Tetapi oleh karena satu kondisi mereka berada di Mesir karena kelaparan, dan saatnya Tuhan akan mengeluarkan mereka karena Tuhan telah mendengar erangan mereka di bawah pengerah pekerja di Mesir, dan mereka telah hidup diperbudak. Bayangkan satu bangsa yang merdeka yang harus menyembah Allah sedang diperbudak oleh satu bangsa yang menyembah dewa-dewa dan Allah-Allah lain. Tuhan sakit hati akan hal itu. Lalu Tuhan berkehendak untuk membebaskan Israel, membawa ke negerinya sendiri, negeri yang telah dijanjikannya kepada Abraham sebagai orang percaya. Tetapi Firaun menolak. Firaun tidak percaya. Firaun membantah Musa. Membantah Musa berarti membantah Tuhan. Maka Tuhan murka dan berkata, lihat, aku akan memberikan tulah kepadanya. Dan ada 10 tulah, dan inilah tulah yang pertama, air menjadi darah. Keangkuhan bangsa Mesir yang tidak mengakui eksistensi Allah Elohim Yahweh, maka membuat Tuhan menjadi marah. Mereka menganggap para dewa-dewa mereka lebih hebat. Saudara, di Mesir itu ada banyak sekali dewa. Dan Nil dianggap sebagai kesuburan, dewa kesuburan. Nil dianggap sebagai keberuntungan. Jadi saudara lihat, akhirnya Allah sedang mempermain-mainkan, memperolok-olok, mempermalukan Firaun dan seluruh peradaban Mesir melalui air diubah menjadi darah. Air sungai Nil yang tadinya mereka anggap sumber kehidupan, mereka minum dari sana, menikmati air itu, dan air itu juga menjadi wahana jalan raya bagi mereka untuk berlayar kemana-mana, dan juga itu membawa kesuburan kepada seluruh tanah-tanah sekitarnya dengan sedimen yang berlapis-lapis sehingga panen bisa berlanjut-lanjut, bertahun-tahun, berkesinambungan. Tapi Tuhan sedang memporak-porandakan pengharapan mereka atas sungai Nil. Allah seakan-akan berkata begini, lihat apa yang kamu puja dan sembah sebagai dewa. Lihat apa yang kamu puja dan sembah sebagai Tuhan, bukanlah Tuhan. Akulah Tuhan Allah alam semesta, semua ciptaanku bukan Tuhan, melainkan akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini seringkali terjadi kepada kita. Kita lebih cinta kepada sesuatu yang bisa menyenangkan hati kita, yang bisa membanggakan hati kita, sehingga kita lupa Tuhan, menggeser Tuhan dan mengutamakan sesuatu yang menggairahkan, membanggakan, membahagiakan kita, mengenyangkan kita, menyukakan mata kita dan membuat rasanya hidup kita lebih happy, dan akhirnya kita menyingkirkan Tuhan dari tempat-tempat yang khusus di dalam hidup kita. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, apapun yang kita anggap dan kita rasakan dapat menyenangkan dan membahagiakan hidup kita, namun akhirnya menyingkirkan dan menurunkan Tuhan dari kedudukannya di dalam kehidupan kita, itu adalah berhala. Saya ulang, saudara. Apapun yang kita anggap dan kita rasakan dapat menyenangkan dan membahagiakan kita, namun akhirnya menyingkirkan dan menurunkan Tuhan dari kedudukannya di dalam kehidupan kita, itu adalah berhala. Apa saja itu? Kita yang tahu. Saudara, saya mau beritahu kita ini tahu betul kalau kita ini melenceng. Kita ini tahu benar kalau hidup kita ini menyimpang. Tidak ada yang tidak tahu. Setiap orang diberi kesadaran untuk berikhtiar dengan baik dan kesadaran untuk mengoreksi ke dalam. Tapi sering kali kita abai. Walaupun kita tahu bahwa kita sudah menduka citakan Tuhan, kita teruskan. Nanti setelah masalah muncul, baru kita menjerit, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tolong Tuhan. Setelah kita kesusahan, kepayahan, baru kita berseru-seru kepada Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Saatnya kita meninggalkan segala berhala-berhala atau apapun pujaan-pujaan hidup kita. Sehalus apapun itu. Tapi kalau itu membawa pikiran kita beralih dari Tuhan kepada hal-hal itu semua, kita telah menyembah berhala dan memuja Allah yang asing. Saudara kekasih, jangan sampai ada yang menggeser Tuhan di dalam pikiran. Jangan sampai ada satu pun hal yang menggeser Tuhan dari pikiran, sekecil apapun itu. Apapun itu yang menyita pikiranmu sehingga beralih daripada Tuhan, itu adalah berhala.
Apapun itu yang menyita pikiranmu sehingga beralih daripada Tuhan, itu adalah berhalamu. Apapun itu, sekali lagi, apapun itu yang menyita pikiranmu sehingga beralih daripada Tuhan, itu adalah berhalamu. Itu adalah Allah yang asing yang ada padamu. Saudara, tidak peduli apakah itu kebahagiaan, tidak peduli apakah itu masalah, kesusahan dan penderitaan. Banyak juga orang-orang memberhalakan masalah. Barangkali orang berkata begini, oh berhala itu kalau sesuatu yang telah menggairahkan kita, membuat kita bersuka cita sehingga kita lupa kebaktian, lupa gereja, lupa ibadah, menomorduakan Tuhan, menomorduakan pekerjaan Tuhan. Bukan. Masalah juga bisa menjadi berhala. Pendek kata, apapun yang ada dalam pikiran kita yang membuat kita menjadi mengabaikan Tuhan. Ada orang-orang saudara yang dikit-dikit masalah, dikit-dikit persoalan, dikit-dikit problem. Sampai dia siang dan malam pikirannya kepada persoalannya saja. Hanya masalahnya lah terus yang menyita pikirannya, menyita waktu perhatiannya. Sehingga dia tidak punya Tuhan, tidak punya waktu untuk Tuhan. Jadi apapun itu adalah Allah asing yang ada padamu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, banyak orang-orang saudara yang tidak bisa memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Gampang sekali menggeser Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak mengerti persoalan kita. Berapa banyak kita berpikir bahwa Tuhan hanya tahu hal-hal yang rohani. Itu sebabnya orang-orang rohani hanya di gereja. Mereka berpikir bahwa Tuhan hanya mengerti persoalan-persoalan surga, persoalan neraka, persoalan-persoalan rohani, persoalan-persoalan kudus dan dosa. Tapi mereka tidak tahu bahwa Tuhan juga mengerti akan seluruh seluk-beluk ciptaannya. Hal-hal yang kimiawi, hal-hal yang sifatnya fisikal, semua dia tahu. Hal-hal yang psikis, jiwani dia tahu. Semua material, baik semua mineral dan alam ciptaannya, semua Tuhan tahu. Kenapa kita tidak bawa seluruh persoalan hidup kita kepada Tuhan? Sehingga kita sering kali mengabaikan Tuhan kalau kita sudah berhadapan dengan persoalan-persoalan dan masalah-masalah hidup kita. Mesir menganggap Nil adalah sumber penghidupan mereka. Mesir menganggap Nil adalah sumber kesuburan. Menjadi seperti dewa yang memberikan kesejahteraan kepada mereka. Saudara, Sungai Nil ini mempunyai peranan yang sangat penting, tidak bisa disangkal. Sungai Nil ini mempunyai sesuatu yang sangat berharga bagi peradaban dan kehidupan bangsa Mesir. Dianggap memberi kehidupan, memberi kesuburan sebagai jalan raya pelayaran. Sungai Nil sumber air minum, sumber tempat untuk mencari mereka menikmati makanan. Dan memang Sungai Nil deras, sangat bersih dan tidak ditemukan ada sampah di sana. Tapi saya mau katakan kepada kita, sejarah membuktikan hal itu. Nil dianggap menjadi dewi kesuburan bagi orang Mesir. Dipandang sebagai sesuatu yang mendatangkan keberuntungan karena sanggup memberikan pengairan yang menghasilkan kesuburan yang terus menerus untuk tanah-tanah di sekitar kiri dan kanan dari Sungai Nil itu. Saudara, jadi Sungai Nil adalah lambang pengandalan diri dan kehidupan bangsa Mesir. Tuhan menentangnya dan membuktikan bahwa itu hanya ciptaan belaka. Dengan itu Tuhan mempermalukan Firaun dan Mesir. Amin, saudara. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari kita bertobat semuanya. Apapun yang kita andalkan selain daripada Tuhan akan membawa kita kepada perseteruan dengan Tuhan. Apapun yang kita andalkan selain daripada Tuhan akan membawa kita kepada perseteruan dengan Tuhan. Tuhan akan menjadi lawan kita. Sehingga apa yang tadinya kita pandang sebagai sesuatu yang menguntungkan, berubah. Dia akan mencelakakan kita, bahkan menjadi kematian bagi kita. Bahkan bagi keturunan kita. Saya masih ingat bagaimana di dalam Alkitab ada Bileam yang sudah dekat sekali dengan kendaraannya. Kendaraannya itu adalah keledainya. Tapi karena dia telah dipenuhi dengan pikiran mamon, spirit harta untuk mengambil semua harta emas dan semua persembahan pemberian-pemberian dari Balak bin Zippor, raja orang Moab pada waktu itu. Maka saudara, keledainya pun bicara dia tidak dengar. Dan keledai yang dianggapnya baik selama ini dianggap mencelakainya, menggesekkannya, memepetkannya ke tembok sampai kakinya luka dan sakit. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, berapa banyak kita menganggap pekerjaan kita sudah tidak memberkati kita lagi.
Berapa banyak orang-orang dirugikan oleh pekerjaannya, failit, jatuh, bangkrut, tumpur, dan akhirnya terjerat, terlilit dengan banyak hutang. Lalu dijerat dengan berbagai kesusahan, sakit, penyakit. Bahkan tidak sedikit para pengusaha-pengusaha yang bangkrut itu stroke, mati, sakit jantung, dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Selama hidupnya mereka memberhalakan pekerjaan-pekerjaannya. Selama mereka sehat-sehat saja, mereka utamakan pekerjaannya. Disuruh melayani, oh Pak sibuk Pak, kami nggak bisa. Disuruh kebaktian, oh besok lah Pak, ini masih sibuk. Oh sorry Pak, ini ada kemacetan di sana, ini harus ditangani. Kalau ini nggak ditangani, nanti masalah besar. Saudara dengar baik-baik. Semestinya kita mengabdi kepada Tuhan saja dan bukan kepada pekerjaan dan mata pencaharian kita. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, pekerjaan kita sebagai mata pencaharian bisa berubah menjadi kerugian dan mematikan kita. Banyak orang memberhalakan pekerjaannya, bisnisnya, mata pencahariannya. Tuhan dijadikannya sesuatu yang kurang utama dan tidak lagi berharga. Tuhan dikesampingkan. Ibadah tidak sungguh-sungguh. Saudara, saya peringatkan jemaat Sola Gracia, kalau engkau ibadah, off-kan handphone. Matikan handphone. Tidak ada kontak dengan dunia luar. Tulus sungguh-sungguh mengangkat tangan, menyembah Dia, memuja Dia dalam roh dan kebenaran. Mencurahkan seluruh isi hatimu kepada Tuhan. Jangan ibadah sambil handphone off, lalu berbangun, tetap membangun bisnis dengan yang lain. Saudara sambil ibadah, ya, halo, dan saudara keluar ruangan, masuk ruangan, keluar ruangan. Dan saudara tidak terputus dengan dunia bisnismu ketika engkau beribadah. Engkau tidak percayakan kepada Tuhan seluruh mata pencaharian, pekerjaanmu, bisnismu, engkau tidak serahkan kepada Tuhan. Mengapa engkau begitu takut? Kalau engkau sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan, maka Tuhan akan menjaga engkau dan menjaga setiap langkahmu dimanapun kita berada. Amin saudara. Nah saudara kekasih dalam nama Tuhan, ibadah yang sungguh-sungguh, Tuhan pasti memberkati kita. Tapi seringkali kita berkata, ya maklumlah kami kan sedang berjuang, maklumlah kita kan sedang kerja, Tuhan saya kira maklum. Kalau kita ini sibuk, Tuhan pasti maklum. Dengar baik-baik, saudara juga harus maklum kalau saudara bangkrut tanpa melibatkan Tuhan. Saudara harus maklum kalau saudara mempunyai kesulitan-kesulitan tanpa melibatkan Tuhan. Dan akhirnya saudara kolaps, saudara sakit. Ada banyak orang tidak lagi merawat tubuhnya dengan baik karena capek ke sana, kejar ke sini dan tidak melibatkan Tuhan. Dan ketika sakit harusnya saudara maklum. Dan saudara harus berkata, ya aku maklum kalau Tuhan tidak campur tangan. Tapi kita seringkali berlaku tidak adil. Kita meminta Tuhan maklum kalau kita lemah. Tapi begitu kita berdosa, kita minta Tuhan yang maklum lagi. Harusnya kita yang maklum saudara. Saudara, saya sedang mengatakan ini bukan karena saya sedang marah. Tapi supaya saudara diberkati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada juga saudara hasil kerjaan yang dimakan diraup sendiri. Tidak percaya bahwa Tuhan sumber berkat. Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Kalau semua mata pencaharian kita, hasil jeripayah kita makan sendiri, itu juga akan bawa penyakit kepada kita. Itu membuat kita menjadi seorang yang benar-benar hidup tamak, hidup lobat, tidak memikirkan yang lain. Saudara dengar, kalau saudara perhatikan hidup petani, kalau dia menanam padi, lalu dia panen, yang pertama disingkirkannya atau disisihkannya adalah benih. Benih untuk ditabur kembali. Sebab kalau petani memakan semua hasil panennya, mengkonsumsi semua hasil panennya, dia tidak akan punya benih lagi untuk ditabur. Jadi petani menanam jagung kah, menanam kacang kah, menanam padi kah, apapun yang ditanam, setelah dia panen, setelah dia berhasil, dia ambil dan dia simpan, setelah itu ditaburnya supaya nanti berkelipatan. Karena menabur melipat gandakan hasil, menabur melipat gandakan keuntungan. Itu sebabnya kita diberi, suruh memberi. Jadi ketika kita beruntung, berilah. Yang pertama apa? Sisihkanlah persepuluhanmu kepada Tuhan. Lalu sisihkan juga lah berkat-berkatmu kepada yang lain. Karena kita tidak bisa memakan semua hasil jeripayah kita. Kalau tidak, kita akan kehabisan. Kita kenyang, tapi kita sakit. Sakit perut, sakit ini, sakit itu. Tapi kalau kita sisihkan, kita berbagi dengan sesama, terutama mempersembahkan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan melanjutkan berkat-berkatnya kepada kita. Jadi sisihkan taburan. Menabur adalah tindakan yang penting, agar ada lagi yang akan tumbuh untuk dipanen pada masa-masa berikutnya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, jangan anggap keberhasilanmu itu hanya sebuah kekuatanmu. Itu sesat. Menaburlah baik perpuluhan,
Menaburlah baik pemberian-pemberian lainnya. Mesir keliru. Mereka kira Sungai Nil adalah dewa. Mereka kira Nil adalah Tuhan yang memberikan keuntungan. Padahal Nil adalah buatan Tuhan. Tuhanlah pemberi keuntungan. Pekerjaanmu juga bukan sumber keuntunganmu. Bisnismu bukan Tuhanmu. Semua mata pencaharianmu bukan dewamu. Tuhan di atas segala sesuatu. Dia menjadikan langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, air yang mengalir, angin yang bertiup, tumbuh-tumbuhan yang terus menghasilkan buahnya. Dan semua yang dijadikannya untuk kebaikan hidupmu, hidup kita, hidup saya. Saya percaya, jangan kita dewakan apapun yang ada pada kita. Jangan kita buat menjadi Allah yang asing, yang kita sembah melebihi daripada Tuhan. Tuhanlah sumber kehidupan kita satu-satunya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Sekali lagi, dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatimu, juga menjamah hatiku. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkanlah jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, mari sungguh-sungguh. Oh Yesus, ya Yesus, curahkanlah jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita semua tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami sudah diajar. Biarlah pengajaran Tuhan membawa kami kepada kemerdekaan. Membawa kami makin mengasihi Tuhan. Meninggalkan cara-cara hidup, cara-cara pikir duniawi. Semakin dikuduskan, disucikan dalam kehendak Tuhan dan kebenaran-Mu. Mematahkan, menolak semua penyembahan terhadap Allah-Allah asing. Berhala-berhala baik di pikiran dan dalam tindakan-tindakan.
Engkau memenuhi kami dengan Engkau sendiri, dengan dirimu sendiri. Engkau memenuhi pikiran kami dengan kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Urapi kami Bapa, jemaat-Mu semua, hidup dalam kebenaran karena telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Menolak semua penyembahan-penyembahan terhadap benda apapun dan apapun yang diciptakan. Sebab hanya Engkau satu-satunya Allah yang memberkati kami, yang beri kami kesehatan, yang beri kami kesembuhan, yang memberi kami kesejahteraan, beri kami berkat-berkat. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Urapilah semua jemaat-Mu, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Kau beri penghiburan hari ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jika ada saudara yang sakit, taruh tangan-Mu di dadamu, angkatlah tangan-Mu. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Tuhan mengurapi engkau, Tuhan memberi kesembuhan oleh bilur-bilurnya di kayu salib dan oleh darah anak domba Allah. Engkau disucikan, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi setiap mata pencaharian umat-Mu dan beri hikmat pikiran kepada kami sehingga mata pencaharian kami bukan menjadi berhala-berhala kami, melainkan menjadi alat yang diperhamba untuk tunduk kepada Tuhan. Hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Setiap bisnis, setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap jerih lelah kami hanya untuk membesarkan kerajaan Allah. Dimuliakanlah Engkau ya Bapa yang maha baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan hati kami terhadap semua yang jahat, yang tidak berkenan pada Bapa. Berkati pemerintah kami, berkati semua upaya penanggulangan COVID-19. Berkati upaya melakukan vaksin di seluruh Indonesia. Sehingga tingkat persentase pelaksanaan vaksin terus meningkat. Dan semua bangsa ini disuntik dan diluputkan dari semua penyakit-penyakit sampar, penyakit COVID, penyakit-penyakit lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, mari angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Terimalah pelayanan imamat ini, pulanglah dalam damai dan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata, amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Ibadah kita telah selesai. Mari kita saling memberikan salam sehati, salam prokes, dan Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa hari Rabu ada Zoom, perjumpaan kita di dalam Zoom dalam ibadah penjala bersama-sama. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.